Pelaksanaan kegiatan latihan integrasi Taruna Weda Nusantara ke-46 di daerah terdampak bencana terus membuahkan hasil. Aparat kepolisian daerah Maluku mengamankan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Sofi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan bersama saya, Restu Labari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkapkan pernah ditawari menjabat sebagai Menteri Kepolisian. Terkait hal ini, Sigit menolak dan menyatakan tidak setuju jika institusi Polri berada di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 26 Januari 2026. Sigit mengaku tawaran itu disampaikan kepadanya beberapa kali termasuk melalui pesan singkat. Namun ia menegaskan lebih memilih menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana Polri berada di bawah kementerian. Listio menilai ide menempatkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan institusi negara bahkan presiden. Oleh karena itu Listio menegaskan lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri daripada institusi Polri harus berada di bawah kementerian atau dibentuk Kementerian Kepolisian. Terkait dengan penempatan Polri di bawah kementerian atau ada presiden namun ada polisi di bawah kementerian, tadi secara tegas sudah saya sampaikan bahwa sesuai dengan perjalanan dan amanat reformasi yang kemudian dimunculkan TAP yang mengatur pemisahan antara Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keamanan dan TNI yang bertugas di bidang menjaga pertahanan dan kedaulatan. Di situ sudah jelas bahwa di dalam TAP-TAP tersebut mengatur Polri adalah institusi, adalah alat negara di bawah presiden. Dan kemudian ada TAP berikutnya sebagai alat negara yang melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan melayani masyarakat setelah melakukan penegakan hukum, maka untuk melaksanakan mekanisme check and balances perlu persetujuan DPR. Saya kira itu sudah jelas. Kami institusi Polri tentunya memegang teguh amanat reformasi terus. Karena Polri sebagai alat negara tentunya akan menghormati perjalanan dari sejarah yang ada, dan terima kasih tadi dari DPR RI mempertegas hal tersebut bahwa Polri. Dari Jakarta, Lydia Junita, Angkada Agung, Berita Nasional TV. Tidak di bawah Kementerian Kepolisian. Itu jelas dan tegas, dan itu kami Polri semuanya satu suara. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pelaksanaan kegiatan latihan integrasi Taruna Weda Nusantara ke-46 terus membuahkan hasil. Salah satu sasaran kegiatan kali ini adalah pembersihan di SD Negeri 4 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Para taruna bersama-sama melakukan pembersihan lumpur di ruang-ruang kelas agar sekolah dapat segera digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Taruna Akpol Sultan Reka Alfarabi Firdaus menjelaskan bahwa kondisi lumpur di dalam ruangan sekolah masih cukup tebal sehingga membutuhkan penanganan serius. Sementara itu, Salsadila Rosa Firlianti menyampaikan bahwa proses pembersihan telah berlangsung selama 2 hari dan menunjukkan progres yang signifikan. Melalui kegiatan Latsitar Danus ke-46 ini, para taruna berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh Tamiang, khususnya dalam pemulihan pasca bencana. Senada dengan itu, Sultan Reka Alfarabi Firdaus berharap pemulihan pasca bencana dapat segera tuntas sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Mohon izin, hari ini kami melaksanakan kegiatan di suatu sekolah dasar di Tamiang, dan yang kami lakukan adalah di sini itu lumpur-lumpurnya itu sangat tinggi
di ruang-ruang sekolahan, dan kami membersihkan itu, kami skop, kami sapu, kami pel, supaya ruangan-ruangan ini bisa cepat digunakan kembali oleh anak-anak di SD di Tamiang. Untuk proses pengerjaan sendiri sudah kami lakukan selama 2 hari. Progres yang sudah kami lakukan sudah membersihkan beberapa kelas, sudah bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, namun untuk beberapa bangunan sudah mulai rapuh, jadi masih diperlukan pembersihan yang lebih mendalam. Dari Aceh Tamiang Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Taruna Akademi Kepolisian kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Taruna dan Taruni Akpol menyalurkan bantuan renovasi kepada TK Kemala Bayangkari 12 cabang Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang. Kepala TK Kemala Bayangkari 12 cabang Aceh Tamiang, Rosmawati, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia berharap perbaikan dapat segera selesai hingga sekolah kembali nyaman digunakan. Sementara itu, Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Mulyadi, mengatakan bahwa kondisi TK Bayangkari pasca banjir memang membutuhkan perhatian khusus agar kembali layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Taruna Akpol atas kepedulian yang diberikan. Seluruh rangkaian kegiatan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peran Polri sebagai institusi yang adaptif, responsif, dan humanis. Kehadiran Polri melalui pengerahan Taruna Akpol dalam Latsi Tardus 2026 menjadi manifestasi semangat Polri dalam pengabdian bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir memulihkan, melayani, dan menguatkan harapan masyarakat di tengah bencana. Alhamdulillah, hari ini kami sangat senang sekali atas kunjungan dari taruna-taruna dari Akademi Kepolisian atas peduli kasih Natal kepada TK Kemala Bayangkari untuk bedah sekolah. Tanggapannya sangat bersyukur dengan adanya peduli kasih ini, sehingga dapat membantu proses perbaikan sekolah ini. Harapan saya kedepannya semoga TK Kemala Bayangkari kembali seperti semula, lebih baik lagi, lebih nyaman lagi untuk ditempati anak-anak untuk belajar di sini. Untuk Taruna Akpol, semoga sukses selalu. Terima kasih banyak atas edukasinya. Semoga Taruna Akpol sukses selalu. Dari Aceh Tamiang Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, Polri mengerahkan 169 Taruna Akademi Kepolisian dalam latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kehadiran para taruna menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat sekaligus penguatan peran Polri dalam misi kemanusiaan dalam Operasi Aman Nusa 2. Pembukaan Latsi Tardus 2026 dilaksanakan di Yonif Rider khusus 111 Karma Bakti diterima langsung Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basya bersama unsur Forkompimda serta dibuka langsung oleh Bupati Aceh Tamiang selaku Inspektur Upacara. Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI dan diikuti secara terpadu oleh Taruna Akpol, Taruna TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sebagai bentuk integrasi, soliditas, dan sinergitas lintas matra pertahanan dan keamanan negara dalam melayani masyarakat. Para taruna langsung diterjunkan ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan misi kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat di 4 kecamatan sasaran, yakni Karangbaru, Rantau, Kuala Simpang, dan Sekerak. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basya menegaskan bahwa kehadiran taruna bukan sekedar latihan, tetapi menjadi media pembentukan karakter pengabdian sejak dini. Kapolda juga menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan penerapan kanun di Aceh agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan harmonis, beretika, dan menjunjung tinggi norma adat serta budaya setempat. Dalam misi kemanusiaan ini, 169 Taruna Akpol dibagi ke dalam 4 sub-satgas dan melaksanakan program fisik dan non-fisik secara terpadu. Dari Aceh Tamiang Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat wisata air Situ Cilenca yang menawarkan keindahan danau yang tenang. Seperti apa keindahannya setelah jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, wisata air Situ Cilenca yang terletak di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung tidak hanya menawarkan keindahan danau yang tenang. Bagi para pecinta olahraga ekstrim, menyusuri derasnya jeram di Sungai Palayangan menjadi pilihan utama untuk menguji nyali dan melepas penat di akhir pekan. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan wisata Situ Cilenca di Pangalengan terus menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain panorama alamnya yang asri dan udara pegunungan yang sejuk, daya tarik utama di lokasi ini adalah aktivitas arung jeram atau rafting yang menyusuri aliran Sungai Palayangan. Aliran sungai ini dikenal memiliki debit air yang stabil sepanjang tahun sehingga sangat aman, namun tetap menantang bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi berpetualang di atas perahu karet. Perjalanan petualangan ini biasanya dimulai dari titik pemberangkatan di area Danau Situ Cilenca. Sebelum memasuki jeram yang menguji adrenalin, para peserta akan diajak menyusuri tenangnya air danau sambil melakukan pemanasan dan koordinasi tim. Transisi dari ketenangan danau yang menuju arus sungai yang mulai deras memberikan sensasi tersendiri yang membuat jantung berdegup kencang sembari menikmati pemandangan hutan dan perkebunan di sisi kiri dan kanan sungai. Jalur arung jeram di Sungai Palayangan ini memiliki panjang lintasan sekitar 5 km dengan durasi pengarungan mencapai 90 menit. Selama perjalanan, peserta akan menghadapi berbagai tingkat jeram yang menantang, mulai dari jeram yang dangkal hingga jeram dengan arus yang cukup deras dan bergelombang. Kekompakan tim dalam mendayung sangat dibutuhkan di sini, tentunya di bawah arahan instruktur profesional yang mendampingi di setiap perahu. Tidak hanya soal kecepatan dan tantangan air, aktivitas arung jeram ini juga menjadi sarana untuk membangun kerjasama tim dan keberanian. Banyak pengunjung yang datang bersama keluarga atau rekan kerja untuk sekedar melepas stres dari rutinitas harian. Setelah lelah berbasah ria menaklukkan jeram, wisatawan biasanya dapat menikmati hidangan khas Sunda di sekitar area wisata, menjadikannya pengalaman liburan yang lengkap dan tak terlupakan di Jawa Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, situ Gunung Suspension Bridge yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi destinasi wisata unggulan bagi para pelancong yang ingin menguji adrenalin di atas ketinggian. Jembatan ini tidak hanya menjadi yang terpanjang di Indonesia, namun juga diklaim sebagai jembatan gantung tengah hutan terpanjang di Asia Tenggara. Destinasi wisata alam Situ Gunung yang terletak di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, terus menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Daya tarik utamanya adalah sebuah jembatan gantung megah yang membenteng di atas kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dengan pemandangan hutan hijau yang masih asri, pengunjung akan disuguhkan sensasi berjalan di atas awan yang menyegarkan mata. Memiliki panjang mencapai ratusan meter, jembatan ini dirancang dengan standar keamanan tinggi, menggunakan kayu ulin dari Papua serta kabel baja yang sangat kokoh. Meskipun aman, sensasi goyangan saat berjalan di tengah jembatan tetap memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pengunjung. Tak jarang, para wisatawan berhenti sejenak di tengah jembatan hanya untuk mengabadikan momen atau sekedar menikmati udara sejuk khas pegunungan. Bagi Anda yang ingin berkunjung, pengelola telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti peralatan keamanan berupa harness yang wajib dikenakan pada titik tertentu. Selain itu,
Setelah melewati jembatan gantung, wisatawan juga dapat melanjutkan perjalanan menuju Curug Sawer, sebuah air terjun indah yang letaknya tidak jauh dari ujung jembatan. Kombinasi wisata adrenalin dan kesejukan air terjun ini menjadikan pilihan tepat untuk mengisi waktu libur akhir pekan. Kehadiran situ gunung Suspension Bridge ini terbukti mampu mendongkrak sektor pariwisata di daerah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi. Banyaknya unggahan di media sosial mengenai keindahan tempat ini membuat situ gunung tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Jika Anda sedang berada di Sukabumi, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sendiri sensasi berjalan di atas jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara ini. Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ajang motocross dan grass track di Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar, Riau menjadi pembinaan pembalap muda. Kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat desa dan pelaku UMKM setempat. Kejuaraan Grass Track dan Motocross Trofi Kepala Desa Danau Lancang tahun 2026 menjadi ajang penyaluran bakat dan prestasi pembalap muda, sekaligus upaya pemerintah desa dalam mendukung kegiatan positif generasi muda. Puluhan pembalap dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kejuaraan Grass Track dan Motocross ini. Perlombaan digelar oleh Aisteru Group, Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar, Riau. Selama perlombaan berlangsung, panitia dan aparat terkait menjamin keamanan dengan standar keselamatan pembalap dan penonton. Event ini kita selenggarakan, pertama tujuan kita tentu menampung bakat-bakat para pemuda ini yang hobi otomotif. Yang kedua tentu event ini juga untuk menghibur masyarakat Tapung Raya ini khususnya di Desa Danau Lancang. Kemudian event ini juga tujuan kita bagaimana UMKM yang ada di sini bisa berkembang, bisa diperkenalkan melalui event-event ini. Kita berharap event ini menjadi sebuah ajang sosial, ajang ekonomi, kemudian menampung. Kita kejuaraan trofi Kepala Desa Lancang itu mempunyai panitia teknis, persiapan segala macam sudah kita siapkan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Jadi sejauh ini aman, terkendali, alhamdulillah cuaca. Lydia Junita, Berita Nasional TV. Kejuaraan Grass Track dan Motocross 2026 resmi digelar oleh Karang Taruna Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kampar, Riau. Selain sebagai ajang penyaluran bakat pembalap muda, kegiatan bergengsi ini juga untuk mendorong sport tourism dan ekonomi Desa Danau Kampar. Dan berikut ini laporan reporter kami Lydia Junita dengan kameramen Galuh Anggara yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa Berita Nasional TV, saat ini sedang diselenggarakannya kejuaraan Grass Track dan Motocross Trofi Kepala Desa Danau Lancang tahun 2020. Dan tentunya pemirsa, bukan sekedar ajang adu kecepatan, tetapi ini juga menjadi ruang pembinaan atlet-atlet muda. Dan tentunya ini menjadi pertama kalinya diselenggarakannya di Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar, Riau. Dan kejuaraan ini tidak hanya menekankan prestasi olahraga, tetapi juga melahirkan pembalap yang berprestasi dan juga menghidupkan roda usaha masyarakat lokal. Dan tentunya kita akan berbincang sedikit dengan Kepala Desa Danau Lancang, Bapak Azirman. Halo Bapak. Halo. Pak, ini latar belakang diselenggarakannya Grass Track Motocross 2026 ini apa, dan tujuannya untuk generasi muda atau pembalap-pembalap motor lainnya ke depannya bagaimana? Ya, tujuan kita tentu untuk memotivasi para pemuda yang hobi tentang otomotif, khususnya di motocross. Makanya kita salurkan tempat, lokasi, dan kita sebagai pemerintah tentu sangat mendukung kepada para pemuda agar berminat untuk dan menyalurkan bakat-bakat para pemuda. Untuk kesiapan pemerintah ini dalam mendukung proses berjalannya kejuaraan Grass Track Motocross 2026 ini bagaimana Pak? Ya, kesiapan kita di sini ada investor yang menyumbangkan tanahnya, kemudian dari Pak Karang Taruna
kita dari pemerintah tentu merangkul daripada seluruh investor yang ada di sini agar bisa saling menumpang lah, saling membantu agar acara ini terselenggara dengan baik. Dan kalau dari sisi ekonomi, ini sejauh mana event ini berdampak kepada UMKM dan juga peserta lainnya juga? Tentu kalau di sisi ekonomi sangat baik, karena produk-produk kita dari usaha-usaha mikro UMKM tentu lebih melalui acara ini mungkin lebih terkenal, lebih terpublikasi. Harapan kita tentu sisi ekonominya ini akan menambah pendapatan masyarakat Desa Danau Lancang. Terakhir untuk pesan dan harapannya, apakah nantinya akan diselenggarakan lagi secara rutin atau setiap tahunnya atau bagaimana? Tentu harapan kita tetap dijalankan setiap tahunnya karena ini sangat lebih banyak positifnya bagi para pemuda, bagi para usaha-usaha mikro untuk peningkatan ekonomi. Kemudian ya juga di sini memperkenalkan budaya-budaya kita yang ada di desa ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Azirman. Itulah pemirsa, melalui kejuaraan grass track dan juga motocross trofi Kepala Desa Danau Lancang yang diselenggarakan pada tahun 2026 ini, tentunya pemerintah desa bersama Karang Taruna berkomitmen terus mendorong prestasi olahraga ini sekaligus memperdayakan potensi yang ada di Desa Danau Lancang. Dari Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar Riau, Lydia Junita Galuanggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Polda Maluku amankan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Sopi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Polda Maluku mengamankan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Sopi dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD tahun 2026. Barang bukti yang disita akan segera dimusnahkan guna tidak disalahgunakan. Sebanyak 350 liter miras Sopi diamankan oleh personel Gabungan Direktorat Polisi Air dan Udara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Barang bukti ini disita petugas saat melakukan pengawasan di Pelabuhan Hunimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Minuman keras tradisional dengan kadar alkohol tinggi ini ditemukan saat petugas melakukan pemantauan arus penumpang dan kendaraan sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan yang melintas di kawasan pelabuhan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan 1 karung dan beberapa kantong plastik berisi Sopi yang diangkut menggunakan kendaraan angkutan penumpang dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat. Barang bukti ditemukan tanpa pemilik. Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke markas Komando Polda Maluku untuk proses penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menekan peredaran minuman keras ilegal menjelang pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Pekat Salawaku Polda Maluku tahun 2026. Kepolisian menyatakan pengawasan akan terus ditingkatkan, terutama di jalur transportasi laut dan pelabuhan, guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Maluku. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kota Depok. Kali ini pelaku nekat masuk ke dalam rumah warga di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku dilakukan dengan cara mencongkel jendela saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk merusak jendela dan masuk ke dalam rumah korban tanpa diketahui penghuni. Meski alarm sepeda motor sempat berbunyi dan memicu kecurigaan, pelaku bergerak cepat. Dalam hitungan menit, sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur sebelum sempat dicegah. Aksi nekat pencurian itu terekam kamera pengawas milik tetangga korban di dalam rumah yang berada di Jalan Tipar, Cimanggis, Kota Depok dan kini menjadi salah satu barang bukti. Pemilik sepeda motor Raimah menjelaskan saat kejadian dirinya bersama keluarga tengah tidur di lantai 2 rumah. Mereka sama sekali tidak menyadari adanya pelaku yang masuk ke dalam rumah dari jendela lantai bawah.
Meski sang anak sempat terbangun karena mendengar suara alarm motor berbunyi, namun ketika dicek ke bawah, pelaku sudah lebih dulu melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut. Ya kan orang tidur semua di atas. Oh ya nggak tahu, pas tahu-tahu anak saya kirain bapaknya yang mau berangkat kerja. Pas turun udah muka semua. Dia masuk lewat jendela, Bu? Lewat jendela. Sebelumnya jendelanya nggak ada teralis atau apa gitu? Nggak ada, baru kemarin dibikin. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa pencurian ke pihak polisian. Saat ini Polsek Cimanggis masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan bukti di lokasi kejadian guna mengungkap dan mengejar pelaku pencurian. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus Abah Entus Jempol atas dugaan kasus penipuan rekrutmen Akademi Kepolisian. Pelaku menjanjikan kelulusan calon taruna dengan tarif 1 miliar rupiah. Proses penangkapan berlangsung dramatis setelah pelaku berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pelarian Tubagus Nasruddin alias Abah Entus Jempol berakhir di tangan tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap di area exit tol Rangkas Bitung pada 14 Januari dini hari setelah sebelumnya mangkir dari 2 kali panggilan kepolisian. Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan nekat dengan memundurkan mobilnya hingga menabrak kendaraan petugas demi menghindari penangkapan. Kasus ini bermula saat orang tua korban di Kasmen, Kota Serang tergiur janji manis pelaku yang mengaku memiliki akses khusus untuk meloloskan peserta seleksi Akpol tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Korban yang telah menyerahkan seluruh tabungannya secara bertahap akhirnya sadar telah ditipu setelah sang anak dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi. Dari total 1 miliar rupiah yang diterima, pelaku hanya mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polda Banten dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Kami tidak dapat menjawab tersebut. Yang pasti kami tadi sudah sampaikan inisialnya TPN alias Abah Jempol. Yang pasti di sini posisinya adalah sebagai pelaku, yang mana modusnya melakukan bujuk rayu, memastikan pada korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan anaknya untuk dapat diterima menjadi calon taruna Akpol. Polda Banten kembali menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen anggota Polri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan praktik percaloan serupa. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Satres Narkoba Polres Cirebon Kota Jawa Barat berhasil meringkus seorang tersangka pengedar sabu dari hasil pengembangan kasus sebelumnya. Modus yang digunakan pelaku tergolong baru, yakni dengan mengemas paket sabu ke dalam kemasan permen warna-warni. Beragam bungkus permen berbagai merek dipamerkan polisi dalam konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa sore. Sepintas, kemasan warna-warni itu tampak biasa selayaknya permen pada umumnya. Namun siapa sangka, di dalamnya berisi paket sabu siap edar yang sudah dikemas oleh pelaku. Modus baru peredaran narkoba jenis sabu dengan memasukkan paket ke dalam bungkus permen digunakan pelaku guna menyamarkan sabu agar tidak mudah diketahui. Sebelum pelaku meletakkan paket tersebut di lokasi tertentu yang telah disepakati dengan pembeli. Modus baru itu terungkap saat Satres Narkoba Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus peredaran sabu dari hasil pengembangan kasus sebelumnya. Dalam kasus ini, petugas mengamankan satu orang tersangka berinisial AS berumur 23 tahun. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 170 tukuh paket sabu siap edar dengan berat 152 gram, 2 buah telepon genggam, sebuah timbangan digital, serta sejumlah perlengkapan lainnya yang digunakan tersangka. Untuk mengkamuflasekan, ya, jadi sabu tersebut dimasukkan di dalam kemasan permen, ya. Masukkan di dalam kemasan permen. Kemudian dijual
dengan sistem map atau sistem tempel. Ya, jadi ini untuk mengelabui, ya, sehingga tidak terlihat itu adalah paket sabu yang di. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Saya Restu Landari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.